102,8 Saranggawa FM, pencinta Sergio. Nggak kerasa nih, sisa 1 jam lagi kebersamaan kita di siaran pagi seperti biasa ya. Kalau sudah di sisa 1 jam, kita sudah masuk di sesi live Instagram. Hari ini di hari Selasa 10 Januari 2023. Sampai untuk yang baru aja dengerin siaran pagi di Seranggawa FM, kita masuk di segmen Pemkab Serang Menyapa ya. Dan kita akan ngobrol dengan Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Daerah Kabupaten Serang. Nanti akan mewakili Kepala Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dari DPKD Kabupaten. Segera realisasikan gedung perpustakaan daerah di Sindang Sari untuk tingkatkan minat baca masyarakatnya. Kayaknya sudah nonton ya. Kita coba invite Pak Kabitnya. Kemarin juga baru diresmikan juga ini Taman Baca ya kalau tidak salah. Nanti kita coba tanya lebih lengkap lagi. Tapi sebelumnya ini kayaknya sudah nyambung sambil kita cek audio juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fitri. Selamat pagi, salam kenal ya Pak Kabit dari Seranggawa FM. Ini kali pertama nih ya Pak ya. Ya, mangga sama-sama. Alhamdulillah. Ini kayaknya di belakang backgroundnya udah buku-buku semua nih ya Pak di perpus ya Pak. Sengaja saya ada di perpus biar perpustakaan Bu. Betul. Ini juga untuk salah satu upaya meningkatkan minat baca masyarakat ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa artikel, memang minat baca ini memang masih perlu ditingkatkan, didorong ya Pak Kabit ya. Betul. Nah, ini termasuk juga istilahnya kalau kita meminjam kata-kata yang biasa kita dengar tuh, buku adalah jendela dunia. Jadi kalau dengan membaca buku, informasi apapun ya, itu pastinya bermanfaat untuk yang membaca juga, begitu ya Pak Kabit? Betul Ibu, betul. Nah ini kondisi khususnya di Kabupaten Serang, sebagaimana surat kabar yang sudah beredar, memang kita akui jumlah pengunjung kita sangat sedikit. Ini karena memang apa yang dikatakan oleh Pak Kadis itu benar. Fasilitas yang kita punya tidak memadai, Mbak Fitri. Karena perpustakaan kita ini sangat kecil, gedung perpustakaannya. Ini kita hanya punya gedung perpustakaan 20 kali 4 meter, Ibu. Jadi kurang. Minimalis sekali, sedangkan minimal perpustakaan daerah itu minimal luasnya itu 500 meter persegi. Kondisinya seperti itu. Kemudian untuk bahan bacaannya juga kita dari tahun 2020 sampai 2023 ini kita tidak dialokasikan anggaran untuk belanja modal pengadaan bukunya. Sehingga keragaman daripada buku itu juga sangat sedikit. Terbatas begitu ya? Sangat terbatas. Oh. Jadi ya mungkin juga itu yang mungkin juga berpengaruh ya kepada kunjungan masyarakat ya, begitu ya Pak Kabit ya? Karena tadi koneksi ya juga terbatas begitu. Karena gini Bu, paradigma perpustakaan sekarang itu, pertama perpustakaan itu harus berbasis IT. Jadi zaman tua lagi begitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, perpustakaan itu sebagai sarana rekreasi. Rekreasi membaca itu harus. Nah, untuk rekreasi membaca itu kan perlu fasilitas yang memadai. Kemudian yang ketiga, paradigma perpustakaan yang baru itu adalah adanya program entrepreneurship. Di kita itu ada program PPBIS, Bu. PPBIS itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Inklusi sosial itu adalah singkatnya gini, apa yang kita baca di perpustakaan itu harus ada tempat prakteknya. Misalnya kita membaca buku untuk membuat telur asin. Ya, ini contoh saja, baca buku di perpustakaan. Nanti petugas di perpustakaan itu menyediakan tempat untuk prakteknya, sehingga nanti
diaplikasikan dalam praktek dan jadilah telur asin tersebut. Kemudian perpustakaan bekerja sama dengan dinas instansi yang ada di kabupaten untuk memasarkan. Itu paradigma barunya. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan itu belum kita wujudkan karena tadi tempatnya tidak memadai juga. Karena dengan 2 kali 40 meter itu 4 kali 20 meter 80 meter persegi itu dikatakan perpustakaan juga semacam gudang buku saja. Belum sekarang gitu. Iya. Kalau dihitung per hari begitu ya Pak, rata-rata kalau di rata-rata per hari atau per minggu gitu, berapa banyak sih Pak kunjungan masyarakat ke perpustakaan khususnya di DPKAD sendiri? Perpustakaan menetap ya Bu, perpustakaan menetap itu ke gedung kita itu tahun 2022 itu 647. Jadi kalau dihitung 5 hari kerja dari Senin sampai Jumat ya, itu hanya 2 sampai 3 orang yang mengunjungi. 2 sampai 3 orang ya dalam hitungan ini ya di rata-rata ya. Betul. Nah itu ya wajar kalau tingkat literasi di Kabupaten Serang itu sangat minim karena fasilitas dan sarana pendukungnya tidak ada gitu ya. Kemudian juga itu ada sebagai tantangan buat kita di jajaran dinas kita, tantangan. Peluangnya pasti ada Bu, pasti ada untuk mewujudkan perpustakaan paradigma baru. Nah ini kita ada fasilitas pendanaan dari pusat untuk DAK itu per kabupaten dianggarkan 10 miliar. Tapi dengan 2 syarat, Bu. Dengan 2 syarat. Pertama, kabupaten itu punya DED. DED itu Detail Engineering Design daripada gedung perpustakaan. Kemudian yang kedua, adanya lahan yang sudah bersertifikat atas nama Pemda. Nah, 2 syarat ini, syarat pertama kami sudah menyediakan dari tahun 2021. Sudah tersedia DED-nya? Iya. Itu lokasinya ada di Desa Sindang Sari, Kecamatan Pabuaran, dekat dengan Utirta. Nah, kemudian desainnya itu 2 lantai. 2 lantai, satu lantainya luasnya 1.500, lantai kedua 1.500 juga, sehingga 3.000 meter persegi. Nah, kalau itu sudah terwujud, alangkah representatifnya gitu untuk Kabupaten Serang. Betul. Kendala yang paling utama itu kata kunci daripada pemberi bantuan pemerintah pusat, Pusnas, adalah lahan yang bersertifikat atas nama Pemda. Itu masih by proses. Insya Allah ya, mudah-mudahan cepat. Ya kita minta doanya lah supaya proses itu segera selesai. Amin. Nanti kalau dua syarat itu sudah terpenuhi, kita bisa mendapatkan dana bantuan dari Pusnas. Pusat ya, dari DAK. Kalau hanya mengandalkan APBD Kabupaten Serang ini dengan diterjang oleh COVID, kita sudah sangat memprihatinkan lah anggarannya. Seperti itu Ibu. Amin, mudah-mudahan ya dengan adanya bantuan dari pusat dengan alokasi dana DAK begitu ya, dengan anggaran 10 miliar, mudah-mudahan nanti juga bisa terwujud ya. Mudah-mudahan nanti yang poin yang kedua tadi disampaikan, sertifikat atas nama Pemda juga bisa cepat terrealisasi. Jadi nanti gedung perpustakaan daerah Kabupaten Serang ini bisa terrealisasi dengan cepat ya. Dan rencananya di Kecamatan Pabuaran ya, di Sindang Sari begitu ya Pak Kabit ya. Ini representatif sekali, dekat dengan kampus Untirta. Betul. Nah ini juga menjadi salah satu kebanggaan karena kalau misalkan sudah tadi dengan 3.000 meter begitu luas, kemudian fasilitas, kemudian juga dengan tadi ada teknologi yang digital, ini juga akan sangat memudahkan minat baca pun juga tentunya juga akan bertambah begitu ya Pak Kabit. Nah perlu saya sampaikan juga bahwa 3.000 meter itu hanya gedungnya Bu, rencananya. Lahan yang tersedia
di Sindang Sari itu sekitar kurang lebih 2 hektar. Nah, di area tersebut kami juga akan membangun kalau ada dananya itu tempat rekreasi membaca. Di situ ada taman airnya juga, kemudian ada sanggar seni budaya dan lain sebagainya. Ya, ini lebih menarik lagi begitu ya Pak Kabit. Jadi banyak masyarakat juga yang memang lebih tertarik lagi untuk datang begitu ya. Tadi karena baca itu menjadi salah satu tujuan untuk rekreasi juga begitu. Ada magnetnya lah. Ada magnet, ada daya tariknya. Betul. Nah, tentu saja ini juga kalangannya juga bisa luas ya, Pak Kabit ya, bukan hanya dari kalangan umum saja, tapi juga tadi ya ada pelajar, kemudian pendidik. Ini tentunya merangkul semua kalangan begitu, Pak Kabit. Betul. Karena memang filosofinya perpustakaan itu adalah tempat pembelajaran sepanjang hayat, Ibu. Ya. Artinya tidak semua masyarakat Kabupaten Serang ini mempunyai fasilitas untuk mengikuti pendidikan tingkat sarjana atau S3. Ada saja kan masyarakat yang lulusan SD, ada saja yang lulusan SMP dan lain sebagainya. Ada juga yang memang tidak bersekolah tapi mereka berwirausaha. Nah, perpustakaan inilah pembelajaran sepanjang hayat untuk semua masyarakat di Kabupaten Serang. Dengan dengan catatan bukunya beragam, fasilitas anggarannya terpenuhi, gitu. Kira-kira gitu. Betul. Jadi masyarakat pun yang membutuhkan misalnya budidaya atau ternak sesuatu, nah ini juga ya, mungkin buku yang harus dicari juga didapatkan di perpustakaan daerah. Jadi bisa memudahkan tadi ya, apalagi tadi ya dengan adanya prakteknya begitu disediakan. Jadi ini seperti apa materinya, kemudian prakteknya juga langsung begitu ya. Ini kedepannya juga bisa sinkron dengan dinas terkait tentu saja begitu ya Pak Kadis ya, bukan hanya dari DPKD saja begitu. Semua dinas terkait dengan perpustakaan, Bu. Misalnya saya contohkan ya, misalnya ada masyarakat yang ingin membangun gedung rumah tinggal 2 lantai, karena pengetahuan mereka datang ke perpustakaan. Di situ ada buku tentang desain daripada rumah tinggal 2 lantai, misalnya. Nah itu dengan adanya pengetahuan kita, itu kita akan berkoordinasi ke Pepkim, misalnya ke Pepkim untuk menyediakan tenaga ahli untuk membina itu. Sehingga masyarakat juga dapat terbantu melaksanakan wujud daripada keinginan membuat gedung rumah tinggal dengan spek teknis yang bagus. Itu salah satu contoh ya. Ini semua bisa terlibat semua OPD begitu ya, seluruh OPD juga memang pasti akan terlibat juga di dalam perpustakaan ini. Ya, dari Tata Boga misalnya, Tata Boga nih, Tata Boga nanti ada yang mau belajar Tata Boga, tentunya kita minta tenaga ahlinya dari Perindakop ya, melatih dan memasarkan, seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Paradigma baru, betul. Ini yang juga tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, apalagi dengan luas Kabupaten Serang begitu ya, dengan masyarakatnya juga mudah-mudahan minat baca juga semakin tinggi dengan adanya fasilitas dan juga terrealisasinya gedung perpustakaan daerah. Nah ini mudah-mudahan kita sama-sama doakan, mudah-mudahan bisa segera realisasi. Jadi kunjungannya bisa lebih banyak lagi begitu ya Pak, jadi bisa lebih terakomodir begitu ya. Kalau kunjungan itu ketika ada gedungnya yang representatif, kita bisa mengundang, Bu. Katakanlah kita punya gedungnya, punya tempat TPBIS-nya, kita bisa mengundang sekolah dasar. Kita bisa mengundang SMP, SMA, dan kalangan masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Sehingga kalau jumlah pengunjung, ketika fasilitas lengkap, mungkin kita juga menerimanya tidak malu. Betul. Dengan koleksi yang lengkap, kemudian daya tarik lainnya, nah ini juga mudah-mudahan bisa terwujud begitu ya, beberapa impian teman-teman dari DPKD Kabupaten Serang nih, dengan adanya gedung yang tadi disampaikan representatif, kemudian juga dekat dengan kampus Untirta begitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa segera terwujud. Kemarin kita baru meresmikan pojok baca begitu ya, Pak Kabit ya, di Carenang kalau tidak salah, langsung oleh Pak Kepala Dinas begitu. Jadi
untuk perpustakaan, Bu, saya ingin sampaikan juga bahwa sesuai Perda nomor 6 tahun 2020, kita ada jenis perpustakaan, Bu. Pertama perpustakaan umum dan perpustakaan pendidikan. Perpustakaan umum itu ada perpustakaan daerah, ada perpustakaan di kecamatan, ada perpustakaan di tingkat desa. Nah, sebetulnya kalau perpustakaan ini dijalankan fungsinya sesuai tingkatan itu kesejahteraan di tingkat masyarakat akan terdongkrak. Kedua, perpustakaan pendidikan. Pendidikan itu semua sekolah harus punya perpustakaan. Ya, jadi kita kalau untuk meningkatkan literasi gampang hitungannya, Ibu. Kita punya perpustakaan daerah, katakan satu yang representatif. Kita punya perpustakaan kecamatan 29. Kita punya perpustakaan desa 329. Kita punya perpustakaan sekolah dasar itu sekitar 700-an. Sekolah menengah tingkat pertama itu sekitar 200. Saya lupa lah, nanti datanya dari pendidikan. Nah, kalau itu semua jalan sesuai tupoksinya, itu tingkat literasi nggak akan menurun, pasti akan drastis meningkat. Betul. Dengan adanya tadi ya, sarana yang menunjang masyarakat, terutama juga yang ingin literasinya meningkat. Nah, ini juga tadi fasilitas, kemudian taman baca, pojok baca. Tadi setiap tahapan nih, setiap itu ada, begitu ya Pak Kabid ya? Pojok baca itu ada di tingkat kecamatan saat ini. Nah, seyogyanya sih menurut Perda nomor 6 itu harus ada perpustakaan kecamatannya, ada gedung tersendiri di perpustakaan. Ada ruangan sendiri, tidak hanya sudut baca saja. Tapi sebagai embrio ya nggak apa-apa lah ada sudut. Betul. Apresiasi luar biasa sudah ada pojok baca yang memang juga ini tadi disampaikan ya, masyarakat pun juga terlayani dengan adanya pojok baca tersebut di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih luas lagi begitu, disediakan perpustakaan tingkat kecamatan. Nah, Pak Kabid, sebagai penutup, apa pesan yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat di Kabupaten Serang? Mudah-mudahan gedung perpustakaan daerah Kabupaten Serang juga segera bisa terwujud dan terrealisasi. Mangga Pak. Ya, terima kasih Ibu. Saya ingin menyampaikan kedua tahapan. Pertama kepada pemangku kebijakan, Bu. Katakanlah saya jajaran perpustakaan di Kabupaten Serang menghimbau atau meminta lah bahwa perpustakaan ini jangan dianggap sebelah mata. Ini bisa menjadi sebuah kekuatan untuk Kabupaten Serang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu mungkin perlu dukungan dana dari pihak pemangku kebijakan dan sebagainya. Dan untuk masyarakat, gunakanlah perpustakaan yang ada di tingkat wilayahnya masing-masing dulu, sebelum perpustakaan yang representatif di tingkat kabupaten terwujud. Dan yang terakhir, masyarakat, kita minta doanya. Kan kalau semua masyarakat mendoakan, mudah-mudahan cepat terwujud. Amin. Ya, kira-kira begitu. Amin, mudah-mudahan ya ini juga gedungnya bisa segera terwujud. Kemudian juga tadi yang disampaikan, baca ini adalah tadi ya, sepanjang hayat, sepanjang usia, semua kalangan. Jadi ini jangan sampai tidak diprioritaskan. Mudah-mudahan juga menjadi salah satu prioritas utama. Terima kasih Pak Kabid sudah ikut bergabung. Salam juga untuk silakan. Saya memperkenalkan dulu jajaran di bidang saya nih. Mangga, di samping ini ada Pak Erwin. Pak Erwin ini yang pengadaan buku, pengadaan buku. Yang 4 tahun anggaran tidak dikasih anggaran. Kemudian kenal Bapak, mudah-mudahan lancar. Kemudian samping kiri saya ini ada Pak Iwan. Pak Iwan ini kasih pelayanan ini yang membawai perpustakaan menetap dan juga perpustakaan keliling. Nah, terakhir doanya ya Bu ya, supaya terwujud gedung. Amin. Hatur nuhun Pak Kabid, Pak Heredi dan juga seluruh jajaran begitu ya dari kepala seksi dan juga tentunya di bidang
layanan dan juga pelestarian bahan perpustakaan dari DPKD. Mudah-mudahan saya selalu, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Sudah ada progresnya lagi ya Pak Kabit ya, insya Allah perpustakaan daerah Kabupaten Serang segera terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pencinta Serga luar biasa nih masyarakat Kabupaten Serang juga tentunya menantikan ya dengan adanya gedung perpustakaan daerah Kabupaten Serang yang segera terwujud, insya Allah akan didirikan begitu di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran. Nah, ini mudah-mudahan dengan gedung yang tadi kalau tidak salah 2 hektar, nanti gedungnya sendiri 2 lantai dengan luas kalau dikali 2 berarti 3.000 meter. Nah, dengan adanya gedung yang representatif, kemudian didukung sarana prasarananya tadi, tentunya minat baca juga masyarakat bisa meningkat, kesejahteraan juga masyarakat bisa meningkat. Jadi bukan hanya untuk tugas kampus misalnya atau tugas sekolah, tapi juga tadi ya ada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, kemudian belum tahu nih seperti apa strateginya. Nah, ini bisa baca juga di perpustakaan. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan ya bisa segera terwujud dengan harapan tadi ada alokasi dana khusus dari pemerintah pusat untuk membangun gedung tersebut ya. Terima kasih sudah ikut nonton. Ada Jendra Satria, ada Ria Okta, kemudian juga ada Hermana, ada Fahrisma, ada DPKD Kabupaten Serang. Terima kasih. Nanti kita sudah di follow sudah kan. Kemudian juga ada Dian, kemudian ada Bunda Yana, ada Wahyuden, ada Andrian Purnama, ada Fauzi, kemudian ada Bramantio juga, ada Saifullah, ada lain-lain. Lumayan cukup banyak yang nonton. Kita akan save di IGTV-nya Serangga FM, jadi yang ketinggalan bisa nonton di IGTV Serangga FM.